Siapa bilang gelap? Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Oh, pagar, ya, sertifikat di atas air, dan macam-macamnya. Pendidikannya sudah tinggi-tinggi, masih tetap korup. Masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi, justru problemnya di pendidikan pra-SD. Buat teman-teman juga yang mau rasa-rasa ngekritik pemerintah, ternyata ada loh kritikan pemerintah untuk rasa-rasa efisiensi pendidikan, anggaran pendidikan dan sebagainya. Cuman pendidikan itu bukan soal makan, betul tidak? Ya. Mahasiswa punya kekuatan moral untuk menuntut negara, meminta kepada negara. Beberapa waktu ini mulai bermunculan. Jadi bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan gentar untuk memberikan kritik. Republik ini adalah republik yang didirikan dengan gagasan. Karena itu jangan pernah takut untuk ada perbedaan gagasan. Orang yang takut dengan perbedaan gagasan biasanya tidak punya gagasan. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, wabil khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan Aset Bapak Arif Setiawan Budi Nugroho PhD, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Bapak Dr. Muhammad Yusuf, dan Wakil Ketua Takmir Insinyur Muhammad Agung Bramantyo PhD, serta Imam Besar Masjid Kampus UGM Dr. Muhammad Nur MAG, Bendahara 1 Takmir Bapak Taufikur Rahman, dan Dekan Fakultas Psikologi UGM Bapak Rahmat Hidayat PhD, beserta seluruh jajaran takmir, dan yang saya hormati, saya banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ternyata hujan tidak menghentikan langkah, ya. Kalau cuman basah dihadapi, ya. Tadi pada saat sholat isya hujannya agak deras sampai dengan selesai sholat. Ini rupanya memang takmir tidak biasa pakai pawang, ya. Memang tidak biasa, tidak harusnya pakai pawang. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada. Ini bukan sekedar datang ke sebuah kampus, ini kembali ke kampung halaman. Ini kembali ke tempat dulu kita semua belajar di sini. Dan terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa, ya? Agak sensitif pada tahun lalu.
Sekarang sensitifnya sudah hilang dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi. Bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Ya. Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar. Ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain, dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Sama, kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Ini sama. Kalau Ramadan di kampus kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang, biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga, suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan, ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini. Infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung, soal kampus yang megah, yang kokoh. Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ruang yang menumbuhkan pikiran, ruang yang memberikan kesempatan untuk mimpi-mimpi berkembang, tumbuh inspirasi.
Jadi ini bukan soal fasilitas fisiknya, tapi ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan, keteguhan tumbuh. Dan ini bukan sekedar gedung. Karena itu ketika kita berbicara tentang infrastruktur pendidikan, jangan sekali-sekali hanya membayangkan hard infrastructure, infrastruktur keras. Yang tidak kalah penting adalah soft infrastruktur, infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, di Jogja dan di kota-kota besar lainnya, infrastruktur pendidikan relatif baik. Tapi begitu sampai ke daerah pedesaan, pegunungan, kepulauan kecil, maka kita akan menyaksikan infrastruktur yang sangat minim. Saya kebetulan dapat kesempatan tahun lalu untuk keliling Indonesia. Kegiatannya kampanye. Kok emang iya kampanye? Kegiatannya kampanye. Cuman tidak boleh masuk kampus waktu itu. Kegiatan saya kampanye, tapi dapat keliling. Apa yang terjadi? Saya merasakan keliling itu ketimpangan infrastruktur yang luar biasa. Dan ada ungkapan yang hampir ditemui di semua tempat. Paling aktif hadir dan menonjol di depan adalah ibu-ibu. Dan mereka selalu menyampaikan pesan yang konsisten dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya begini, Pak, anak saya pintar, bikin sekolah, beri beasiswa. Anak saya perlu pendidikan. Itu pesan konsisten dari satu tempat ke tempat lain, teman-teman sekalian. Dan ibu-ibu ini, mayoritas ibu-ibu yang mengatakan ini, itu di tempat-tempat yang minim infrastruktur pendidikan. Karena mereka tahu bahwa untuk bisa mengubah nasib masa depan keluarganya, anaknya harus dapat kesempatan pendidikan. Pendidikan adalah kunci, dan pendidikan adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Datang ke Gajah Mada, datang ke Jogja dari berbagai wilayah Indonesia untuk kuliah. Setelah kuliah, dia dapat kesempatan yang lebih baik. Makanya saya sering menyebut pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi. Kenapa disebut eskalator? Bedanya tangga dengan eskalator. Kalau tangga, kita harus menaiki tangga satu persatu. Kalau eskalator, tangga berjalan, kita naik di tangga itu tidak perlu mendaki, kita terbawa ke atas. Itulah eskalator. Dan pendidikan tinggi itu seperti eskalator sosial ekonomi. Masuk ke situ, terbawa ke atas. Nah, inilah imajinasi yang muncul di keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Saya sering membayangkan keluarga yang prasejahtera. Kalau mereka malam hari melihat anak-anaknya tidur, mungkin saja ayahnya bekerja sebagai pekerja buruh kasar, ibunya mungkin kerja buruh kasar. Tapi kalau dia lihat anaknya sedang tidur malam, sambil melihat si anak itu sambil bisa mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolah, alhamdulillah anak saya sekolah berkualitas. Jadi dia bisa yakin bahwa insya Allah di masa depan anaknya tidak hidup seperti dirinya. Tapi bila mereka buruh kasar, ibunya juga, dan anaknya tidak punya kesempatan untuk pendidikan, bayangkan sebagai orang tua,
dia akan melihat anaknya dan membayangkan anaknya akan mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Itulah sebabnya negara harus hadir. Itulah sebabnya sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi, karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas, kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini pengambil keputusan, tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin ya. Pada saat Republik ini merdeka, 95% penduduk Republik ini buta huruf. Dan mayoritas kita waktu itu seperti itu. Pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, oke? Maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya. Dia yang bisa melewati jalan itu. Nih, kalau jalan ke Jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini ya? Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas, tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5, ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa teman-teman? Jadi berapa? 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Oke, per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara-saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan. Dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12.
Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan, tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong, mudah dikurangi. Karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor satu di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang, prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya, inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai, bikin gedung 1,5 tahun selesai, gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya, gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu, nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Oke, saya lagi cerita apa tadi? Belok kan. Gini, jangkanya panjang kalau pendidikan. Kalau untuk bicara infrastruktur mesti cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, Anda tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya? Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun, setiap bulan Januari. World Economic Forum.
Pemimpin-pemimpin seluruh dunia, dunia usaha, dunia pemerintahan kumpul. Di situ mereka membahas apa yang akan menjadi rencana 1 tahun ini. Karena itu selalu dikerjakan di bulan Januari. Kalau organisasi namanya raker, rapat kerja. Itu pada kumpul tuh, cerita tren terbaru ini, langkahnya ini, fiskalnya ini, moneternya ini. Itu cerita tuh situ. Berkumpullah semua di situ, tukar pikiran, tukar pandangan setiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun sekali. Oke? World Economic Forum setiap tahun. World Education Forum tiap 15 tahun. Jadi World Education Forum yang terakhir tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85. Sebelumnya tahun 70. Coba bayangkan. 70, 85, 2000, 2015. Dalam waktu berapa tahun tuh? 45 tahun, baru 4 kali. Setiap 15 baru ada lagi tahun 2030. Setiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok. Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Nggak ada, nggak bisa. Kita akan bertahan dalam waktu yang panjang. Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Untung reshuffle. Iya. Pas jadi salah satu kesepakatan terpentingnya, teman-teman, salah satu kesepakatan terpenting adalah PAUD universal. Setiap anak minimal dapat 1 tahun pendidikan pra-SD. Itu salah satu kesepakatan. Dan Indonesia termasuk yang tanda tangan. Menterinya Anies Baswedan. Iya. Jadi waktu itu saya dorong tuh PAUD untuk didorong di mana-mana. Bagian dari komitmen kita untuk mengubah dunia. Bahwa seluruh dunia akan ketemu lagi 2030, lapor. Tiap negara lapor tuh nanti berapa capaiannya, harusnya udah universal. Nah, karena pindah posisi, jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah 1 anak dapat kesempatan 1 tahun untuk PAUD sebelum masuk SD. Digenjot tuh PAUD. Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya tuh tegak. Jangan lupa, sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini, itu pendidikan yang terpenting. Pendidikan pra-SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD-nya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid A'agim. Pas peresmian itu A'agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan A'agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali. Tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Ada yang cerita soal oplosan. Ada yang apa lagi tuh? Apa? Oh, pagar, ya.
sertifikat di atas air, dan macam-macamnya. Terus beliau tanya, gimana ini Pak, pendidikannya sudah tinggi-tinggi masih tetap korup? Jadi jawaban saya waktu itu, Hakim, sebenarnya masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi, justru problemnya di pendidikan pra-SD. Disitulah kita diajari apakah barang itu milik kita atau bukan, mana barang milik kita, mana bukan milik kita. Seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu, ini punya saya atau bukan, barang ini punya saya atau bukan. Itu diajarinya waktu TK. Di situ diajari bercerita, berkata jujur, diajarinya saat TK. Itu ingat ya, zaman TK dulu seringkali dibisikin kuping kiri kuping kanan itu, kan disampaikan sesuatu kemudian dari satu muter gitu, kan dipastikan bahwa ternyata bisik-bisik kuping itu sampai. Itu lagi ngajari kejujuran, diajarin kuping kiri masuk, keluar, sampaikan kepada teman yang satunya, terus muter. Diajari untuk menyampaikan bisikan-bisikan. Ini bagian dari kejujuran. Ketika sampai kembali ke gurunya beda, gurunya tanya, siapa ini yang nggak jujur di sini nih? Siapa yang mengubah pesannya? Itu seluruh pendidikan, tidak di pendidikan usia dini. Dan usia dini yang paling dini adalah di dalam rumah, pendidikan keluarga. Jadi saudara-saudara semua di sini, teman-teman semua, alhamdulillah pendidikannya tinggi. Insya Allah nanti dapat pasangan yang pendidikan tinggi juga. Amin yang keras. Amin. Insya Allah pendidikan tinggi. Insya Allah yang soleh dapat solehah. Mau nggak ini yang mahasiswi ini? Mau nggak dapat mahasiswa yang pinter? Mau nggak dapat mahasiswa yang ganteng? Mau nggak dapat mahasiswa yang punya kepemimpinan hebat tapi tidak soleh? Nah, saudara-saudara perhatikan itu. Aspirasinya, walaupun pinter, walaupun ini, begitu pertanyaan terakhir, mau nggak kalau nggak soleh? Nggak mau. Jadi saudara-saudara semua bersiaplah jadi mahasiswa yang soleh. Pinternya udah dapat, insya Allah soleh. Nah, poin ini sekalian, pendidikan dalam rumah ini pendidikan yang kunci. Pendidikan kunci di dalam rumah, ibu bapak. Pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan namanya orang tua. Itu pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Karena itu saudara-saudara sekalian di sini, saya berharap saudara-saudara nantinya bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua pendidik yang baik. Nah, meneruskan soal infrastruktur tadi, kita harus membangun lebih banyak PAUD TK di seluruh Indonesia. Dan itu artinya investasi, itu artinya alokasi. Jadi jangan sampai pengeluaran kita untuk pendidikan justru menurun, karena dampaknya nanti kita akan rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Nah, itu sebabnya kenapa banyak di dalam pengambil keputusan seringkali berani menomorduakan pendidikan, karena dampaknya tidak terlihat hari ini. Tapi kalau dampaknya terlihat hari ini, maka reaksi akan cepat. Bagi yang sudah berada di dalam sistem pendidikan, teman-teman bisa berteriak kalau anggarannya kurang. Misalnya UKT naik, setuju tidak? Kalau nggak setuju terus apa? Terus nggak kuliah gitu? Ya paling Anda kan protes, bukan? Nah, kalau kebijakan itu menyangkut yang sudah berada dalam sistem pendidikan, Anda akan bereaksi. Tapi
Ketika kebijakan menyangkut yang belum dalam sistem pendidikan, mereka tertinggal, tidak bisa bereaksi. Ketika sebuah kabupaten berencana membangun 5 SMA lalu tidak jadi dibangun, itu yang gak jadi sekolah gak bisa protes seperti teman-teman. Nggak bisa, mereka cuma peluangnya hilang aja. Itu yang saya maksud, bahwa bila tidak dianggap ini investasi, ongkos politiknya murah, nggak ada protes. Naikin UKT itu ongkos politiknya mahal, karena mahasiswa di mana-mana protes. Kalau memotong beasiswa, mahasiswa protes. Kenapa? Karena sudah berada di dalam sistem pendidikan. Bila dikurangi, bereaksi. Tapi yang masih di luar, sementara yang membutuhkan bantuan adalah mereka yang berada di luar sistem pendidikan. Karena itu penting sekali kita bukan hanya menyelamatkan yang sudah dalam sistem pendidikan, tapi mengajak saudara-saudara kita yang di luar untuk bisa dapat kesempatan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berharap mudah-mudahan dalam jangka pendek ini tidak ada pengurangan, dan harapannya justru ada penambahan untuk investasi yang bentuknya jangka panjang. Lalu teman-teman sekalian, terutama saudara-saudara semua yang sedang kuliah di sini, saya ingin sampaikan bahwa pendidikan ini harus dipandang juga sebagai gerakan. Saya mengharap pada teman-teman semua di sini yang sudah dapat kesempatan kuliah, jadilah inspirasi untuk saudara-saudara, adik-adik, saudara sekalian yang lokasinya jauh dari pusat-pusat pendidikan. Anda di sini ceritakan ke kampung halaman. Jangan pernah merasa risih. Kenapa? Karena cerita Anda di kampung halaman bisa jadi inspirasi untuk adik kelas. Jangan pernah merasa sungkan untuk menceritakan apa yang Anda alami di sini. Karena kita membutuhkan orang-orang untuk punya kemauan, keinginan yang sama seperti Anda yang dapatkan sekarang. Karena itu istilah saya pendidikan sebagai gerakan atau movement in education. Ini UGM dulu inspirasinya. Tahun 57 ada seorang mahasiswa namanya Kusnadi Harja Sumantri. Jadi rektor tahun 90-an. Pas saya mahasiswa, beliau menginisiasi namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Dikirim ke pelosok-pelosok tanah air mahasiswa-mahasiswa mengajar di sana. Lalu dicatat sebagai kredit kalau sekarang. Namanya kemudian diubah jadi KKN. Mulainya KKN dari PTM. Apa perannya? Waktu itu mahasiswa menganggap masih banyak saudara-saudara kita belum bisa SMA. Pemerintah bisa bikin gedungnya tapi tidak bisa menyiapkan gurunya. Lalu teman-teman mahasiswa memilih jadi guru. Hari ini guru sudah tersedia di sana. Tapi kita membutuhkan inspirasi. Ruang kelas itu membutuhkan inspirasi. Karena kita tahu mengajar itu paling dasar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Nah, teman-teman bisa membantu berbagi cerita, menjadi inspirasi untuk adik-adik kelas yang berada di kampung halaman supaya mereka punya mimpi yang tinggi sebagaimana yang sekarang Anda sudah miliki di Jogja sekarang. Boleh tepuk tangan. Iya, jangan suka ragu-ragu tepuk tangan. Dan teman-teman sekalian, ini upaya kita mendorong supaya lebih banyak lagi yang mengikuti rute yang kita miliki. Jangan sampai kita justru begini, saya kepengen jadi satu-satunya orang di kampung saya selamanya. Itu namanya menghambat. Dan kadang-kadang kita punya perilaku menghambat. Saya sering saksikan itu kalau di acara-acara penuh keramaian. Kalau lagi rame, sering banyak minta foto, teman-teman. Pak, foto pak, itu desek-desekan foto. Selfie foto. Dan kalau udah desak-desakan foto, kira-kira beberapa waktu nanti akan ada yang bilang, udah cukup, Pak Anies capek. Yang ngomong yang udah selfie.
Kita itu sering punya begitu. Kalau kita udah dapat, kita nggak mikirin yang lain. Yang penting saya udah selfie. Habis itu Pak Anies capek, Pak Loh. Sayanya nggak pernah ditanya. Siapa bilang saya capek? Dan kalau udah selfie gitu, kadang-kadang saya sering ambil HP-nya karena tidak semua orang tahu bagaimana meletakkan posisinya. Udah di sini saya ambil aja, sering. Nah, sering kali saya ambil, saya pasang begitu. Begitu pencet, 10 detik. Masya Allah. Masalah baru lagi itu, menunggu 10 detik. Tapi pesannya sekalian, pesannya adalah bagaimana kita yang sudah mendapatkan kesempatan membuka dan menginspirasi yang lain untuk punya kesempatan yang sama. Teman-teman sekalian, senang sekali bisa sama-sama di sini. Tadi disampaikan katanya boleh tidak monolog, boleh dialog. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ini masalah ini. Masalah ini. Gini. Jadi Ibu mau nanya. Oh, adik boleh. Gini. Kalau di atas ada mikrofon ya? Ada, aman. Bawah juga aman. Oke. Kalau gitu boleh tuh yang baju hitam kacamata ngacung-ngacung terus begitu. Oh, hitam juga Anda ya? Oh, ya. Ya, gak apa-apa lah. GR tidak dilarang. Gak apa-apa. Ya, tenang. Yang satunya tadi yang sudah merasa itu boleh mendekat aja, biar nanti ngantar mikrofonnya gampang. Lalu, ya adik di sini nih, sama yang pegang apa? Ya, itu HP atau kitab itu? Ya, bentar. Yuk, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies. Salam. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya mahasiswa kedokteran. Saya ingin bertanya Pak Anies terkait tadi pembangunan infrastruktur pendidikan Pak Anies. Jadi saya percaya bahwa untuk menumbuhkan suatu negara itu kan pendidikan perlu dijadikan titik utamanya pembangunan. Nah, tetapi juga untuk membangun infrastruktur kita juga perlu SDM yang baik. Jadi contoh tadi di pendidikan di dalam keluarga. Keluarga itu harus bisa mendidik anaknya itu untuk menjadi SDM yang baik. Tapi bagaimana cara kita mempersiapkan keluarganya, orang tuanya itu juga sebagai SDM yang mampu untuk menciptakan infrastruktur tersebut. Apalagi di tengah negara di mana pendidikan itu dijadikan prioritas sekunder. Oke. Gitu. Jadi seperti apa? Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Ya, berikutnya tadi mana satu? Enggak, yang tadi sudah ngacung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Abah. Perkenalkan nama saya Imami. Saya mahasiswa. Namanya siapa? Imami. IMAMI. Saya dari Ilmu Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Oke. Programnya apa? Ilmu Keperawatan. Oke. Ya. Saya memakai baju gelap untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini. Pada acara Desak Anies Yogyakarta tahun lalu, saya pernah menuliskan surat yang saya berikan langsung kepada Bapak. Saya tidak tahu Bapak masih ingat atau tidak. Isi suratnya seperti ini. Jika Bapak terpilih menjadi presiden, saya mohon sekali untuk Bapak bisa menghapus pembulian yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia. Namun untuk sekarang saya cukup bingung mengapa BPP pendidikan masuk ke prioritas pendukung dan juga BPP makanan bergizi gratis masuk prioritas utama. Menurut Pak Anies, apakah dengan soft infrastruktur tadi itu bisa mengatasi masalah sosial? Menurut saya masalah pembulian ini masih disepelekan di mata masyarakat. Ya, oke. Menurut
Bapak Ya. Anies, apakah soft infrastruktur ini bisa mengatasi masalah sosial tersebut karena dapat menghambat karakter dan juga menurunkan kepercayaan diri para siswa? Terima kasih Pak Anies. Ya, siap. Cek. Oke. Sebelah Yang sini tadi Pak. mau tanya di mana? Sebelah sini Pak. Oh ya. Selamat malam Pak Anies. Perkenalkan nama saya Ara Adisti. Jadi Pak. Siapa? Ara Adisti Pak. Ana Adisti. Ara. Oh ya. Ara. Pak, bercanda. Oke. Jadi gini Pak, saya nih sebenarnya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa setiap dari kita tuh bisa menjadi lentera sendiri di dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bersama teman saya itu kita punya semacam inisiasi bagaimana anak-anak yang kami pernah punya privilege untuk belajar lebih, tapi yang di luar sana belum pernah. Jadi sehingga kami membuka sebuah bimbel di mana orang-orang bisa bayar seikhlasnya dan apa yang kami dapatkan ini bisa kami kembalikan ke masyarakat, misalnya kelas gratis ataupun coaching gratis. Tapi ternyata dalam perjalanan karir kami di dunia PSU pendidikan ini ternyata tidak semuanya tuh berjalan mulus. Apakah tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan ya yang terjadi di lapangan? Apakah karena ini mungkin bisa beri masukan Pak, bagaimana cara orang-orang yang punya semangat seperti kami untuk bisa tetap menjadi lentera dalam area pendidikan dengan cara kami sendiri, meski mungkin situasi di lapangan tidak memungkinkan gitu ya. Apakah memang kami tergerus oleh ekspektasi kami yang terlalu tinggi kah, ataupun apa ada niat yang tidak Jadi seimbang? intinya gitu? Anda tidak dibantu gitu. Tidak terjawab ekspektasi kami. Tidak terjawab ekspektasi kami. Ya. Apakah memang niatnya kami yang salah? Jadi apa yang kami harapkan tidak terbantu gitu. Harapannya apa? Harapannya tuh semua orang bisa merasakan privilege pendidikan yang PSU-bis ataupun bisa belajar seperti orang-orang yang tidak bisa belajar, tapi dalam prakteknya banyak yang tidak mau ikutan dan banyak yang ketika ikutan menyepelekan seperti itu Pak. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua tadi atau satu saja? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Tadi ada satu lagi yang perempuan. Ayo. Yang pakai kitab tadi. Saya pikir pakai kitab itu di sini. Bukan kitab juga sih, buku tulis, tapi hitungannya benar juga sih. Gitu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anies Baswedan. Nama saya Anindya Almira Nariswari. Saya dari Magister Ilmu Hubungan Internasional. Saya langsung tembak pertanyaan saja ya. Menyamakan ritme keberlanjutan dan keberlangsungan pendidikan di tengah halangan dan dipersempitnya anggaran pendidikan. Kita nggak usah sugar coating bill efisiensi ya, dipersempit anggaran pendidikan di wilayah pendidikan, terutama kalau kita bicara tentang pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Ini kan bukan perkara yang mudah, mari kita akui. Tapi apakah yang dapat kita lakukan secara independen sebagai bentuk inisiatif, improvisasi, dan bentuk kritik dan alarm bagi pemerintah dari rakyat untuk segera berbenah? Karena kan presiden ini sudah dipilih, kebijakan sudah turun, dan kita sudah tahu outcome-nya seperti apa. Tapi setidaknya kekuatan kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita kan bisa bergerak secara independen ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kritik dan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah? Setidaknya menurut Bapak. Lalu yang kedua mau satu aja. Enggak, ini bukan, ini satu lagi, ini cuma rekomendasi buku buat Bapak karena saya tahu Bapak suka baca. Sesama kutu buku memberikan rekomendasi kutu buku boleh nggak Pak? Oke. Buat teman-teman juga yang mau rasa-rasa ngekritik pemerintah, ternyata ada loh kritikan pemerintah untuk rasa-rasa efisiensi pendidikan, anggaran pendidikan dan sebagainya. Ada Ship of Fools, Stultifera Navis, karya William Henry Ireland, atau kalau mau yang lebih masonya lagi pakai bahasa Latin, punya Sebastian Brand. Sekian itu saja, terima kasih. Namanya sekali lagi siapa Mbak? Anindya Almira Nariswari. Anindya. Oke, makasih. Kelihatannya baru dari sini, dari situ. Dari sini ada nggak nih? Oke, Anda boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan kami sayangi Abah Hanis. Saya ingin bertanya tentang tadi Abah juga sempat nyenggol investasi dan pendidikan. Ya, apakah MBKM yang dicetuskan oleh pemerintah yang sekarang ini salah satu bentuk investasi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini? Karena tadi Abah juga bilang nggak, investasi pendidikan itu nggak sebentar ya Abah. Dan apakah MBKM ini makan bergizi gratis ini salah satu investasi? Maaf ya teman-teman, grogi nih. MBG ya, maaf ya. MBG ini salah satu investasi pendidikan yang terbaik untuk yang sekarang ini. Menurut saya ini tidak ya. Namanya siapa? Nama saya Upi dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Upi ya. Iya, itu jangan dianggap enteng loh, pegang mikrofon itu bergetar loh. Tapi itu jadi pengalaman, betul nggak Upi ya? Iya. Berikutnya dari sekitar sini nih. Anda tuh yang pakai rompi, ya. Boleh maju ke depan. Jadi teman-teman, makasih ya manggilnya Abah. Kalau manggilnya paman saya masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bukan mahasiswa, belum. Nama saya Muhammad Danis Anggoro, dipanggil Danis. Saya dari SMA Negeri 1 Kalasan. Pertama-tama, bener Pak Anies, mic-nya bergetar. Lalu hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah fakta bahwa pendidikan itu butuh waktu yang sangat lama, tadi Pak Anies bilang sekitar 15 tahun, itu menjadi salah satu faktor di mana pemerintah sekarang itu berlaku seperti ini, kebijakannya yang dilakukan seperti ini. Jadi apakah itu adalah menurut Pak Anies, ini hasil dari pendidikan 15-20 tahun lalu yang mungkin belum memadai, begitu Pak Anies? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis, kamu kelas berapa? Kelas 11. Ayo, kelas 11, ini kelas 11. Di sini. Ini. Kamu duduk sini. Mau duduk depan sini. Teman-teman, hebat ini. Di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Ya kan? Ayo, duduk sini Dennis. Nanti kita foto berdua ya. Ya, ya, teman-teman sekalian, ini udah banyak nih pertanyaannya nih, Bung Arif. Bagaimana mempersiapkan keluarga yang nanti siap mendidik ya, kira-kira begitu. Ini dari Fakultas Kedokteran. Ya, Anda cari jodoh yang tepat. Anda cari istri yang mau sama-sama mendidik. Jadi pilihlah pasangan yang memiliki kesadaran soal pendidikan. Karena kalau pasangan pendidikan, maka di dalam rumah itu akan ada fokus soal pendidikan. Dan pendidikan ini kunci. Ibu di rumah itu penting sekali. Ibu, kemudian jadi Bung Arif ya, Bung Arif, Anda walaupun
punya visi macam-macam, tapi kalau di rumah tidak ada pasangan yang bisa mengeksekusi, itu sangat berat. Jadi mumpung di kampus, Anda mulailah. Loh, ini nasihat serius ini. Mulailah untuk mencari pasangan yang kira-kira peduli dengan pendidikan. Kalau Anda sekarang tidak memasukkan faktor kepedulian pada pendidikan, nanti sesudah menikah Anda harus mendidik pasangan Anda. PR tersendiri itu, ya. Sesudah itu, teman-teman, banyak sekali buku soal ini. Banyak sekali buku tentang pendidikan orang tua. Pengalaman pribadi saja saya ini bersyukur karena tumbuh besar dengan orang tua yang peduli pendidikan, sehingga saya mendapatkan rangsangan pendidikan itu mulainya di rumah, dan efeknya terasa seumur hidup. Jadi kalau tadi Dennis cerita ini yang ambil kebijakan soal pengurangan anggaran pendidikan, apa mereka salah pendidikan? Mereka tuh sekolahnya juga sama kira-kira sama kami. Saya ini produk kurikulum domestik 100%. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, kurikulum Indonesia total. Jadi pikiran ini adalah hasil dari kurikulum Indonesia 100%. Nah, tapi mulainya di mana? Di rumah. Oke, kemudian kedua, imami. Pak Anies jika terpilih hapuskan pembulian. Yang terpilih yang lain, Mas. Iya. Tapi saya ingat pesan dia. Pembulian ini adalah masalah serius. Tapi seringkali pembulian itu dikerjakan pendekatannya dua ekstrim. Kalau imami pasti memperhatikan. Ekstrim pertama, dia dianggap sebagai persoalan kriminal sehingga diserahkan ke polisi. Ini satu ekstrim. Ekstrim yang kedua, dia didiamkan dan diharapkan selesai dengan sendirinya. Ya? Ini dua ekstrim nih. Sudah saatnya pembulian dianggap sebagai masalah dalam pendidikan. Sekarang pertanyaan sederhana, di dinas pendidikan ada tidak yang ngurusin pembulian? Ada. Kurikulum ada, ekstrakurikuler ada. Di dalam sekolah ada tidak yang bertanggung jawab untuk urusan pembulian? Nah, harusnya ada. Itu semua ada peraturannya. Permendikbud nomornya nomor 80 sekian tahun 2016, ditandatangani oleh Mendikbud, namanya Anies Baswedan. Boleh dong saya cerita. Itu ada membentuk gugus tugas pencegahan kekerasan dalam sekolah. Di tiap sekolah dibentuk gugus tugas. Lalu diumumkan di papan siapa nama-nama orang-orang gugus tugasnya. Nomor teleponnya ada. Sehingga kalau ada pembulian, korbannya pun tahu kemana harus lapor. Dan ingat-ingat, korban pembulian itu dua, yang menjadi sasaran pembulian dan pelaku pembulian. Dua-duanya adalah korban yang harus mendapatkan treatment intervensi. Nah, jadi saya setuju sekali, ini persoalan penting yang terlewatkan. Mudah-mudahan jadi perhatian. Bila nanti ada kegiatan lagi, insya Allah nanti dimasukkan ya dalam agenda. Dan Bung Imami, terima kasih sudah memperhatikan ini. Yang di sini pernah nggak ada jadi korban pembulian? Nah, gimana rasanya? Sakit gitu. Iya, sakit. Oke, Ana, soal tidak dapat ekspektasi, jangan pernah berhenti. Kita punya harapan atas yang dikerjakan negara, diharapkan dengan lembaga lain, itu biarkan harapan itu ada. Tapi jangan sikap mereka mempengaruhi ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan. Dan begini, saya sering pesankan pada teman-teman, kami membuat namanya Gerakan Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok tanah air.
Itu kalau guru-guru mau berangkat, saya selalu pesankan begini, bila nanti sudah berada di pelosok tanah air dan ada orang di sana yang bilang kepada Anda, terima kasih Mas, terima kasih Mbak, sudah mau datang jadi guru di desa kami, padahal pemerintah belum kirim guru, maka saya bilang jawabannya harus sama. Saya datang mewakili negara, saya datang mewakili pemerintah. Di ujung sana, di tempat yang miskin fasilitas, tidak usah menjelekkan siapapun. Nanti kalau sudah balik ke Jakarta, baru kritik itu pemerintah. Baru bilang sama pemerintah, ini masalah Pak, di sana nggak ada guru, nggak ada perhatian. Di depan pemerintah ngomong begitu, tapi di depan rakyat bilang, saya datang mewakili negara. Padahal bukan dikirim negara juga, tapi menunjukkan apa? Nih, saya ambil tanggung jawab. Nah, saya berharap teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan jangan pernah putus harapan, walaupun harapan belum terpenuhi. Insya Allah kemajuan di bidang pendidikan bisa dikerjakan lewat gerakan-gerakan di luar itu. Anindya, apa yang bisa dikerjakan? Banyak sekali kegiatan yang bisa dikerjakan. Jadi justru saya merasa peluang untuk melakukan terobosan. Teman-teman, inspirasi untuk membuat kegiatan itu dari mulai tadi cerita bimbel sampai bikin pendidikan di sekitar kampung, luar biasa banyak. Jadi menurut saya ruang itu terbuka luas. Bahkan Anda bisa ngobrol dengan AI untuk sampaikan, saya berada di wilayah ini, penduduknya sekian, pendidikannya sekian, ajak debat AI itu. AI jangan dianggap sebagai semua yang dikatakan benar, tapi Anda jadikan itu sebagai sparring partner. Anda bertanya, Anda sanggah. Karena Anda akan ketemu partner dengan ceritakan kondisi yang sedang Anda mau kerjakan. Gitu ya, teman-teman. Lalu Upi, anak Abah. Soal MBG. Sebaiknya saya jangan komentar ya soal ini. Kan udah jelas pemenangnya siapa kan. Jadi yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar. Nah, cuman pendidikan itu bukan soal makan. Betul tidak? Ya. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat. Karena isi pendidikannya justru penting. Dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus bahwa memajukan pendidikan bukan sekedar soal kesehatan dan gizi anak, tapi soal proses belajar mengajar di kelas. Nah, ini kemudian Dennis yang SMA tadi. Saya dulu pernah merasakan seperti Dennis. Saya SMA-nya SMA 2. Seringkali kalau di Gajah Mada ada seminar, saya absen ikut seminar, ikut diskusi di Wisma Kagama. Dan di seminar diskusi itu nggak seperti ceramah taraweh. Kalau ceramah taraweh malam, nggak ada ceramah taraweh siang. Efeknya apa? Dia datang nggak pakai seragam. Dulu saya kalau ikut seminar pakai seragam karena pulang dari sekolah. Tapi saya merasakan proses pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ada banyak anak SMA yang ikut hadir seperti Dennis di tempat ini. Nah, tadi pertanyaan soal apakah yang mengambil keputusan adalah produk pendidikan yang keliru. Sebenarnya bukan soal keliru dan tidak, ini soal paradigma yang dipegang. Saya ingin garis bawahi teman-teman, bahwa ketika kita memikirkan kemajuan sebuah bangsa, maka kita memikirkan kemajuan manusianya. Nah, ini harus kita jadikan fokus, manusianya. Dan manusia itu artinya kesehatan dan pendidikan, dua itu. Karena itu kemudian kita harus alokasikan sumber daya yang cukup. Dan teman-teman, semua bangsa yang hebat
adalah bangsa yang fokus pada investasi pendidikan. Nah, proses politik kita seringkali tidak memberikan reward kepada yang berpandangan begini. Karena seringkali kita menuntut segera ada hasil yang bisa difoto. Kalau segera hasil bisa difoto, ya memang kalah ini. Kalah. Karena itulah kita berharap mudah-mudahan makin banyak pemilih kritis, makin banyak pemilih yang rasional, yang membandingkan isinya. Karena kalau tidak, kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, saya yakin teman-teman di sini melihat pemilu juga dengan sikap yang kritis, pilpres dengan yang kritis. Jadi bersiap-siap untuk yang berikutnya. Jangan kita kemudian merasa, wah kalau udah ada keputusan atau apa, kita tidak terlibat, nanti ada keputusan kita ikut nanggung konsekuensinya. Nah, lalu apa yang bisa dikerjakan? Teman-teman sekalian, mahasiswa punya kekuatan moral untuk menuntut negara, meminta kepada negara. Dan beberapa waktu ini mulai bermunculan. Jadi menurut hemat kami, bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan terlewat dan jangan gentar untuk memberikan kritik. Pemerintahan harus terbuka dengan kritik itu. Saya waktu tugas gubernur DKI itu perasaan kritik nggak pernah berhenti, teman-teman. Terus, konstan. Tapi kita tidak pernah melakukan penuntutan pada yang kritik, apalagi kriminalisasi kepada yang kritik. Nggak ada. Nggak pernah dilaporin ke polisi, laporin ke nggak pernah. Kenapa? Karena kita memandang yang disebut kritik itu sebenarnya adalah sanggahan kesempatan untuk menjelaskan. Teman-teman, kami membuat kebijakan A, lalu dikritik. Akibatnya apa? Kami harus memberikan argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Apa yang terjadi? Masyarakat menyaksikan terjadinya dialog ini. Dan dialog ini adalah namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ada kritik, maka diberikan penjelasan, sanggah lagi, penjelasan lagi, dan kita semua akan menyaksikan, ini argumennya. Tapi kalau mengkritik dimarahin, ya berhenti kritiknya nanti. Apalagi kriminalisasi. Di sini nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada. Dan ini teman-teman yang harus kita jaga. Dimulainya dari mana kebiasaan itu? Saya berharap teman-teman di sini memulai tradisi untuk terbiasa menerima kritik. Karena menerima kritik itu mulainya dari masa muda. Kalau mudanya tidak pernah dikritik, jangan harap nanti tuanya siap untuk dikritik. Ya. Dan pengalaman berorganisasi akan membuat Anda rileks dengan kritik. Itu kunci untuk ke depan. Waktu zaman mahasiswa kita sering merasakan itu. Di UGM apalagi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang pandangannya, ideologinya beda-beda. Ideologi beda-beda. Dan ideologi beda-beda ini membuat seringkali ada pertarungan gagasan. Tapi republik ini adalah republik yang didirikan dengan gagasan. Karena itu jangan pernah takut untuk ada perbedaan gagasan. Orang yang takut dengan perbedaan gagasan biasanya tidak punya gagasan. Ya, ada. Kalau Anda membuat sebuah program dan tidak punya gagasan di balik program itu, maka Anda sangat mengkhawatirkan kritik. Nggak mau kritik. Kenapa? Karena Anda bisa jelaskan gagasannya apa. Tapi kalau Anda punya gagasan di balik program, maka Anda akan selalu bisa menjelaskan itu semua. Jadi ini menurut saya suatu yang mendasar di bangsa kita.
Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan Dennis tadi ini bukan soal mereka pendidikannya keliru, tapi paradigmanya berbeda. Dan saya sebutkan berbeda saja. Jangan mengklaim kebenaran. Biarkan sejarah nanti membuktikan mana yang sesungguhnya benar dalam mengambil keputusan-keputusan ini. Karena kita sedang ngomong dengan sejarah. Itu teman-teman sekalian. Ini secara waktu sudah agak malam. Jadi mungkin saya cukupkan di sini. Kecuali ada yang memaksa. Teman-teman, kita cukupkan di sini. Saya ingin pada semuanya terima. Ya. Wah, ini luar biasa. Boleh dah, cepat. Itu nyali itu. Nyali itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryam Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Oke. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ya. Wah, top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas Anda, Maryam, dari Magelang? Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor? Iya Pak. Di boncengan naik motor? Iya. Dari Magelang? Iya. Khusus untuk hadir di sini? Iya. Masya Allah. Taunya kegiatan ini dari mana? Dari kakak juga. Saya punya 2 kakak, yang satu yang ngantar saya ke sini, yang satu itu yang ngasih tahu tentang acara ini, cuma beliau lagi nggak bisa datang karena lagi sakit. Oh ya, oke. Makasih Maryam, tepuk tangan buat Maryam. Terima kasih. Maryam, nanti turun bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Maryam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah,
pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi, dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi, walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD kan, DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi, dan dibatasi durasinya. 1 periode maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi. Teman-teman bantu jaga.
dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih pada seluruh hadirin semua di sini yang sudah hadir menyempatkan waktu. Senang sekali bisa kembali ke Jogja. Gini, namanya siapa? Willis. Willis, insya Allah pada tahun depan saya kesini, insya Allah Anda boleh tanya, ya. Iya, nggak apa-apa, next time. Soalnya kalau nggak akan ada habisnya, ya. Teman-teman sekalian, terima kasih kehadirannya. Titip salam untuk teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada yang mau bersalaman nggak apa-apa, nggak usah dicegah, ya. Biar bisa ketemu, nggak apa-apa. Maaf saya lupa. Tadi yang bertanya ada hadiah buku untuk Anda yang tanya. Silakan maju ke depan. Boleh, boleh.